Hai sahabat-sahabat kami semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini kami hadir untuk Anda dari Wira Production. Saya dengan Willy Wahyu Sihotang. Saya Rahmat Simatupang. Nah, di sini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Ini bintang tamu kita saat ini sangat viral di Facebook, Instagram, YouTube, bahkan endorse lumayan, ya kan? Iya, kita akan kupas tuntas bagaimana perjalanan karir dari bintang tamu kita yang satu ini, mulai dari awal hingga dia bisa viral saat ini. Ya, siapa dia? Hai, perkenalkan nama saya John Rickson Pangaribuan alias Magdalena Mental Boru Saragi. Asik. Terima kasih Magdalena sudah datang Iya, di channel thank you. kita. Terima kasih banyak. Jadi iya. bintang tamu spesial dari Wira Production ya. Satu kehormatan buat kami tentunya, dan mau bercerita tentang bagaimana kehidupannya, karirnya, perjalanan karirnya dari awal sampai sekarang. Tentunya akan ini menginspirasi banyak orang ya. Saat ini gimana kabar Magdalena? Bagaimana suasana? Ya mungkin pekerjaan. Iya, kalau kabar saat ini sehat luar biasa ya. Kalau pekerjaan juga ya baik-baik saja. Job-jobnya lancar ya? Endorse-nya lumayan lancar. Amin. Yang mau endorse boleh ya di Instagram aku. Oh iya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya Magdalena si Mental di YouTube ya. Iya, ada. Di Instagram juga, Facebook juga. Iya. Ya, kita akan coba kupas tuntas perjalanan karir dari bintang tamu spesial kita hari ini. Oke, kami sudah merangkum berbagai macam pertanyaan dari netizen. Apa aja yang harus kami tanyakan? Ya, satu persatu akan kami pertanyakan sehingga netizen semua puas karena mereka sudah mengirim pertanyaan lewat inbox kami, lewat messenger kami tentunya. Ya, semoga para sahabat-sahabat kami boleh puas dan boleh tahu bagaimana perjalanan karirnya bintang tamu kami ini. Oke, kami coba mau bertanya salah satunya, ada ini pertanyaan dari netizen. Untuk menjadi komedian itu sebagai Magdalena si Mental itu sudah ada cita-cita dari sejak kecil atau dari kapan? Sebenarnya jadi komedian itu sama sekali tidak ada cita-cita dari kecil. Sama sekali tidak ada dan tak terpikirkan. Gitu ya. Terpikirkan ya. Mengalir begitu saja. Ya mengalir begitu saja. Iya ya. Untuk sekarang kesibukannya Magdalena apa nih? Sekarang. Ya untuk saat ini kesibukanku buat konten video yang menarik, menerima job juga, menerima endorse, dan ada juga tentunya pekerjaan sampingan ya. Kadang kan CP endorse, CP job, jadi pasti adalah kerja sampingan gitu. Kerja sampingannya nggak jual diri. Kan boleh juga ya netizen perlu tahu dong. Jual diri itu bukan hal negatif ya. Iya. Ambil positifnya, bisa jadi endorse ya Magdalena ya. Iya. Mau undang Magdalena ke pesta Anda silakan. Kontak saya. Bukan, salah. Manajernya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin silakan. Mengapa dulu Magdalena memilih profesi sebagai komedian gitu? Sebenarnya gimana ya, misalkan suara laki-laki kan? Boleh. Ini muncul laki-lakinya loh. Jadi sebenarnya aku sama sekali kalau di dunia nyata itu aku sebenarnya nggak lucu loh. Nggak lucu. Cuman aku berusaha lucu di depan kamera supaya banyak orang yang terhibur. Saya berusaha segila-gila mungkin. Yang penting masyarakat bisa tertawa dan terhibur ya. Jadi sebenarnya kan kenapa aku apa tadi pertanyaannya? Enggak, mengapa memilih profesi sebagai komedian ini, sebagai mental? Kan bisa banyak, mungkin kamu jadi siapa kayak mungkin jadi biasa aja kayak John Rickson Pangaribuan, kamu di sana nyanyi MC, atau mungkin jadi MC atau melawak gitu ya sebagai John. Kenapa harus memilih sebagai
komedian tetapi dengan si Magdalena Mental. Jadi gini, pertama-tama itu aku dikenal banyak orang itu sebelum kemunculan si Magdalena Mental kan aku juga udah sering buat upload video yang lucu-lucu di Facebook awalnya ya. Iya. Dengan versi diriku sendiri, John Rickson Pangaribuan. Banyak sih yang menyukai, cuma nggak sebanyak yang sekarang setelah kemunculan Magdalena Mental. Jadi waktu itu saya buat pertama, aku ingat betul itu video pertama aku luncur di dunia maya itu ya waktu aku itu bikin video makan garam. Yang posisinya waktu itu aku lagi di Batam, aku buat video lucu-lucu, aku makan garam sambil nyanyi. Makan garam aja itu? Iya, aku pakai nasi sama teman Kalau aku. itu saya tonton. Pakai nasi, ujung-ujungnya ketawa. Jadi banyak yang nge-share, aku nggak nyangka ternyata video itu viral. Banyak nge-share, banyak komentar gitu. Nah, berlanjutlah aku jadi sering buat video dengan versiku sendiri, tapi lama kelamaan orang bosan. Jadi nggak ada yang nge-share lagi dikit ya gitu. Mulai explore yang baru-baru lah ya. Nah, itu semenjak sebelum aku munculkan si Magdalena. Ini nomor. Berikutnya, sejak kapan Magdalena Mental ini muncul? Memulai karya sebagai Magdalena ya. Nah, itu. Kalau si Magdalena muncul mulai dari tahun 2015 akhir. Oh, 2015. Sudah cukup 2015 akhir bulan 12. Sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama sih. Berarti terhitung dari 2017 kurang lebih 4 tahun sudah. Iya. 4 tahun ya. Awalnya di Facebook. Di Facebook ya. Iya. Itu langsung bikin konten apa mungkin live atau mungkin Belum. langsung tampil atau bagaimana? Aku buat video. Jadi cara editing aku nggak tahu sama sekali. Jadi ya Belajar, polos ya? Mas, masih polos, langsung tayang gitu. Instan. Iya ya. Instan, secara instan. Mie instan Indomie. Kalau bisa orang kan belajar lebih. ya. Kalau orang mau belajar pasti bisa ya, Iya. siapapunnya. Betul. Bukan karena kamu seorang IT juga. Bukan karena kamu mungkin pendidikannya yang Editor mungkin video sampai atau apa ya. ada kursus enggak juga kan? Enggak. Otodidak lah namanya ya. Otodidak. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang membuatmu tertarik menjadi seorang komedian sebagai pelawak, sebagai Magdalena Mental? Kan bisa aja kamu mungkin jadi, kenapa nggak jadi penyanyi? Kenapa nggak jadi MC? Sebagai si John Rickson Pangaribuan gitu. Kenapa harus memilih sebagai Magdalena Mental? Karena kalau jadi penyanyi itu kan sudah banyak penyanyi di sini. Sekarang ini kan banyak penyanyi suaranya bagus-bagus. Kayak Willy ya. Kayak Willy, kayak kamu kan salah satunya penyanyi juga gitu. Tapi kan kita nggak saingan. Justru karena itu nanti kalau aku penyanyi jadi saingan. Nggak juga. Jadi kalau si Magdalena Mental ini kan sesuatu yang unik. Apalagi aku langsung berbahasa Batak kan. Jadi kenapa aku tertarik jadi komedian ini? Karena banyak orang yang menyukai aku, terutama ibu-ibu, akai naina. Lahir kalau si Magdalena Mental. Jadi kalau pas aku lagi jalan, lagi makan, entah jalan-jalan ke mall, weh Magdalena, saja mau dicubit pipiku, ditarik-tarik bajuku gitu loh. Tahe sumpah. Asik, ya. Jadi artinya banyak fans ya. Jadi iya. Tapi Jadi hanya dari ibu-ibu aja. banyak sih laki-laki juga banyak, tapi jual-jual mahal laki-laki ini. Kalau pas lagi sepi, like minta foto dong gitulah. Bokok lain kan kau Magdalena. Itu dia. Makanya kalau ibu-ibu kan nggak peduli mau aku jadi seperti penampilanku seperti biasa. Iya ya. Orang itu langsung ngejar, minta foto. Tapi kalau laki-laki ini enggak. Diam-diam dulu. Terus akhirnya lain Magdalena ya, foto dong gitu. Mungkin dilihatnya kali gini ya, si Magdalena ini cantik kali, mau nggak sama. Kan biasa deh bulu bawa kan, aktar diengker-engker, kayak kerja loh. Senggol sikit bacot ya. Mau laktar si Pino, saya mana tuh mengelak kok Mbak Suna. Awan nun, belum ngasih pikat terus marahin mana. Kenalan dulu itu. Aku kan bukan wanita asli, aku kan siluman. Tapi kan mereka tidak tahu, apalagi Tolong jangan dibongkar. Ini di skip ya, jangan dibongkar ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Mungkin Magdalena boleh ceritakan mulai awal karirnya Magdalena, mulai sebelum nol ya. Dari nol hingga sekarang viral YouTube, Instagram sampai endorse pun. sampai banyak Diceritakan job semua. di mana-mana gitu. Sebenarnya bisa suara lagi kan? Karena agak capek juga suara perempuan Keluar terus. nih aslinya.
nggak takut nanti jadi nggak ada yang naksir nanti. Nggak tahu, nggak apa-apa lah. Kalau suara kayak gini aku harus kayak gini. Jadi kan awalnya gimana ya dibilangnya, sebenarnya dari cita-citaku dulu sebenarnya nggak ada tertarik di dunia entertain atau kemudian hiburan seperti ini, sama sekali nggak ada. Aku itu ya paling cita-citanya pengen jadi pengusaha gitu dulunya. Nah, cuman kan aku itu kan video-video aku yang di YouTube itu kan sebenarnya itu banyak yang bertanya itu suara asli apa editan. Nah itu suara asli. Sebenarnya aku itu sudah mempunyai 5 jenis suara. 5 jenis suara aku bisa. Boleh ditambah lagi? Saya. Suaranya makna. Suara-suara apa aja yang 5 itu? Suara Pengopung, Magdalena, ada John Rickson, ada mamatnya, ada bapak-bapaknya juga. Kenapa nggak tambah mungkin tantenya, namborunya? Bisa sih ku tambahin nanti dulu. Ada saatnya. Berarti untuk saat ini masih 5. Iya, Sebenarnya bisa lebih 5 ya. karakter. Ya. Jadi kan waktu itu kan aku masih di Batam itu kan. Aku belum tahu betul dunia sosmed ini, masih awam lah di dunia sosmed. Jadi ada aku lihat lawak-lawak gitu kan, ini lucu kali ya. Terus aku berpikir ini suaranya diedit, sedangkan aku mempunyai suara yang asli. Kenapa nggak kekeluarkan gitu? Cuma pada waktu itu aku masih ragu mengeluarkan suara ini karena aku takut nanti, taulah apalagi kita kalangan orang Batak kan pasti berpikirnya, dibilang nanti bencok segala macam, bikin bully gitu ya. Dibully kan gitu. Nah ujung-ujungnya saya memberanikan diri lah. Aku buat pertama video cerita Magdalena, kisah percintaan Johan dan Magdalena. Itu video pertama? Bukan, sebenarnya video pertama sudah ada John Rickson. Enggak, yang sebagai Magdalena ini. Oh ya, yang sebagai Magdalena itulah video pertama, kisah percintaan Johan dan Magdalena. Nah setelah itu, disitulah aku berani mengeluarkan suara asli si Magdalena dan John Rickson ini. Aku mengeluarkan masih 2 suara itu aku keluarkan, dan ternyata banyak orang yang suka. Di share, di like, komentarnya juga positif semua rata-rata kan. Tapi ada juga yang bully. Ada juga yang bully ya. Contohnya bully gimana bilang? Ini si 2 Jabar katanya gitu. Itulah kan. Sekarang nggak maksudnya sahabat-sahabat semuanya. Hargailah dimanapun. Kadang gini loh. Mereka pelaku seni itu dia akan memposisikan dirinya sebagai apa gitu. Tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi jangan berpikir negatif langsung, karena itu merupakan satu talenta yang luar biasa. Mungkin tidak semua orang bisa. Jadi kita harus menghargai. Kalau mungkin tidak suka ya nggak apa-apa. Tidak bisa kita memaksa ya. Ya kalau suka terima kasih banyak. Kalau nggak suka ya tidak apa-apa kok. Think positif lah ya. Think positif, positive thinking ya istilahnya ya. Jadi itu. Jadi tapi waktu itu down nggak waktu dibully-bully? Pertama-tama kan, itulah kan ada bully-bulian. Itu episode pertama aku kisah percintaan Johan dan Magdalena. Dan gitu aku masih stop lah. Ternyata ada juga yang bully nih, kasar-kasar kali bahasanya kan. Ada gini macam lain nih, mau tuba gini. Udah kasih aja masuk aku banyak kayak gitu omongan-omongan. Jadi aku berhentikan lah sempat video. Cuman ternyata banyak juga orang yang inbox aku, mana video terbarunya toh, mana video terbarunya, aduh bikin lagi toh lucu kok gini gitu. Nah jadi orang ini banyak juga yang minta. Jadi aku bikin lagi video selanjutnya. Sampai episode ke-5 itu aku buat. Jadi kalau aku sekarang sampai bisa sampai sekarang ini buat video, karena kayak udah pekerjaan bagiku sekarang. Buat video itu sudah seperti tanggung jawab. Itu sampai sekarang. Kita bekerja sambil menghibur. Jadi sekarang bulian orang udah nggak mempan lagi sama aku. Bodo amat lagi itu sekarang. Sekarang udah mulai lancar lah ya. Iya. Job-job pun sudah mengalir. Nah, ya puji Tuhan lah, bersyukur kali ya. Dulu itu sebenarnya aku itu orangnya pendiam lah. Sebelum ada mental ini aslinya aku pendiam, nggak ada kawan. Apalagi ngomong sama perempuan itu nggak berani lah gitu. Nggak berani atau? Nggak berani. Pokoknya setiap orang yang mengenal aku, pokoknya orang itu tahu seperti apa. Aku itu dulu orangnya pendiam, nggak banyak pergaulan. Nah aku bersyukur semenjak ada dari mental ini, pergaulanku makin luas, banyak orang yang sayang sama aku, banyak berkat, banyak rezeki, ya bersyukurlah. Puji Tuhan. Dan banyak juga endorse ya, banyak endorse yang artinya itu juga ya sangat bermanfaat. Itu bentuk apresiasi yang sangat bagus, tinggi lah ya. Untuk jadi aku bersyukur lah intinya. Bersyukur ya.
Ini saya sangat suka sekali nih. Apapun yang dilakukan oleh Magdalena, dia selalu bersyukur sama Tuhan. Iya. Karena itu berkat buat Iya. dia. Mungkin dengan cara seperti ini Tuhan memberikan petunjuk jalan, dengan cara seperti ini kau dapat uang kan, mungkin seperti Betul, itu kan. betul. Nah, situ orang kan beda-beda jalan cara mencari beda-beda. rezeki. Ya. Tapi bagi-bagi lah. Oh boleh. Doakan aku kaya ya. Jangan tunggu kaya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa rencana Magdalena si mental tahun ini atau tahun depan? Kalau untuk tahun ini sih belum ada rencana. Ya seperti biasa membuat video-video biasa aja dulu kan, seperti biasa Mengalir aja ya? mengalir. Tapi untuk tahun depan kayaknya sudah ada. Kita mau buat project. Sudah ada salah satu produser yang menghubungi saya. Ya katanya kita mau membuat suatu video berbentuk film. Oh. Ada komedinya bercampur, ada histerisnya lah gitu. Ada kesedihannya gitu. Dari campur sari. Tentunya isinya mendidik dong. Hasilnya mendidik lah, pokoknya ada alur ceritanya. Ditunggu aja pokoknya ya. Penasaran kan? Tunggu tahun depan. Berarti butuh pemain-pemain dong. Boleh dong kami ikut. Ya kayaknya itu urusan panitia lah nanti. Kok panitia pula ya? Kan Magdalena yang punya project. Iya. Oke lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Magdalena siapa nih yang sangat berpengaruh untuk perkembangan karir Magdalena selama ini? Apakah ada orang yang selalu membantu Magdalena, Spesial, yang ya? support Magdalena spesial lah ya? Kira-kira ada nggak? Ada, tentunya ada. Yang terutama itu kakak aku. Oh. Kakak aku sangat mendukung aku. Bahkan tapi ada juga teman-teman aku pasti mensupport aku kan. Pokoknya yang spesial itu kakak aku lah nomor satu. Terus yang selanjutnya teman-teman aku. Keluarga juga. Keluarga lah pastinya. Dukung semua ya? Dukung. Iya. Oke. Mantap. Terus Harus didukung dong. Iya. Hai kakak Magdalena. ya, pertanyaan selanjutnya ini sebagai artis komedian, sebagai Magdalena mental yang sudah kamu jalanin begitu lama, bagaimana perasaanmu saat ini setelah pencapaian itu? Perasaanku untuk saat ini ya, saya merasa cukup puas dan senang tentunya ya, dan bersyukur karena yang tadinya aku bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa gitu. Iya, ya, banyak sahabat tentunya jadinya. Banyak Ya. sahabat, teman, pokoknya semua sangat mendukung Support aku. lah Ya, yang tidak lupa ya dapat ini juga. Pundi-pundi. Asik lah ya. Tong tuh pundi-pundi. Tong dot silau anaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Magdalena. Kira-kira nih untuk Magdalena jika memilih, Disuruh memilih salah satu. disuruh memilih salah satu, Magdalena itu lebih suka komedian kah? Nyanyi? Secara suara Magdalena keren ya. Nanti kita coba nyanyi ya Magdalena ya. Nanti di video selanjutnya silakan saksikan, nanti tunggu. Kemudian pemain film mungkin ya. Kira-kira yang lebih Magdalena suka itu apa? Aku kalau disuruh untuk memilih, aku lebih memilih untuk jadi pemain film. Alasannya apa? Karena sebenarnya aku itu merasa bisa acting. Aku bisa berakting dan bisa bersandiwara. Kelihatan sih ya dari Iya, karena video-videonya ya. licik do takut durian. Itu tetap ya. Itu udah slogan itu ya. Itu udah slogan itu. Sampai orang harus nonton live aja harus Iya, harus ada. passwordnya harus itu dulu Iya. ya. Licik do otakku durian. Iya, kalau mau jadi kan di Facebook itu kalau aku live ataupun di Instagram, kalau orang mau ngobrol langsung sama aku harus ada passwordnya dulu. Licik do takut durian gitu. Dan kayaknya kata-kata ini sudah sampai Booming. viral kemana-mana, booming Iya. sekali ya. Ada anak-anak kecil, Iya. anak sekolah, ibu-ibu. Di Iya, Facebook juga banyak loh. Iya, bahkan sampai dikirimin video-videonya sama aku anak-anak sekolah gitu. Licik do takut durian gitu semua. Sebenarnya apa sih artinya itu? Jadi artinya itu kan begini. Kenapa ada awal mulanya licik do takut dan durian itu sebenarnya itu beda, pisah. Pisah. Sebenarnya kan yang pertama itu ada kata licik do takutnya. Karena di setiap video Magdalena mental itu si Magdalena itu selalu licik. Magdalena selalu licik. Oh ya, jadi perannya licik ya. Jadi waktu dia ada video saat Magdalena waktu dia hamil, Pura-pura terus hamil? enggak, dia memang hamil di video itu. Jadi si Magdalena ini minta pertanggung
pertanggungjawaban sama mantannya. Padahal bukan mantannya ini yang bikin dia hamil, melainkan pacarnya yang sekarang gitu. Ya. Jadi niat si Magdalena mau menjebak. Ngeri Terus kali. kata-kata Magdalena gini, terus Magdalenanya mengakui licik dot aku gitu. Jadi di setiap video aku itu sama komentar-komentar netizen. Jadi kalau ada video aku posting pasti ada kata-kata licik kali tak Magdalena, licik kali tak Magdalena gitu. Jadi viral lah bumi Viral ya. lah itu pertama. Terus durian. Durian ini bagaimana? Nah durian ini karena aku pernah buat video jualan durian. Tapi emang suka durian Magdalena? Suka banget, apalagi durian Medan ya. Boleh lah. Jadi Magdalena ini dulu aku buat video Magdalena, dia jualan durian sambil ngamuk-ngamuk gitu. Kok ngamuk? Kenapa? Iya, ya itulah ngamuk-ngamuk karena nggak laku jualannya. Boleh gitu penjual ya. Jadi sebenarnya kata-kata itu dari netizen juga sih. Iya. Jadi setiap aku buat video postingan, hei durian, licik kali takmu ya durian gitu. Jadi aku sambungin lah kata-katanya ini. Licik do takmu durian sampai sekarang. Gitu. Dan kebetulan suka durian. Udah udah sama kayak situ dong ya. Siapa artis yang suka dibikin satu slogan itu yang penyanyi yang cantik gitu loh? Si Sari ini ya. Oh ya, Kinces, manja gitu ya kan. kayak gitu-gitu ya. Iya. Maju mundur ganteng. Iya. Oh cantik ya. Dan aku Magdalena itu otaknya licik. Alai mau John Rickson dan licik dah. Catat. Itu hanya sebatas video. Oke, coba untuk saat ini. Ntar aku batuk. Aduh batuk. Itu batuk spesial dari Magdalena. batuk spesial. Kalau John Rickson gimana batuk? Kalau batuk itu harus bergaya gitu. Kalau Ini batuknya ini juga ini enggak itu di apa itu setelah dinotariskan gitu loh biar nggak boleh ditiru orang gitu. Jadi hanya kayak si Inces kan begitu Sari ini. Itu nggak boleh dipakai orang gitu. aku sih boleh ya. terbuka. Jadi aku bisa pakai. Boleh. Ajarin kita dong. 1, 2, 3 ayo. Ayo. 1, 2, 3 ya. Itu batuk manja. Batuk manja ya. Berarti udah 2 slogan ya. Udah 2 slogan. Ya, ya. Licik otakku durian Batuk sama manja. batuk manja. Ingat itu kawan. Coba. Medan, turun. Nah, mungkin kayak gitu. Bawa orang tua itu sangat menyakitkan hatiku sebenarnya. Jangan lupa subscribe YouTube kami Wira Production. Like, share dan komen. Komen. Licik do otakku. Durian. Horas. jangan lupa subscribe like, Dan komen. channel YouTube kami Wira Production. Horas Mauyate.